Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ika Aprilia dengan NPM 2484202010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman. Nah, untuk aplikasi yang saya buat itu yaitu bom waktu bilangan prima. Kenapa saya membuat aplikasi ini? Karena menurut saya aplikasi matematika seperti bisa kita lihat yaitu kalkulator itu kurang interaktif, dimana kita hanya memasukkan angka kemudian nanti akan keluar hasilnya. Maka dari itu saya berpikir dan menemukan ide untuk membuat aplikasi yang dimana menggabungkan matematika dasar tentang bilangan prima dan juga game yang interaktif. Karena pada zaman sekarang anak mana sih yang gak suka main game? Dan juga dalam game ini nanti anak-anak bisa belajar bilangan prima yang lebih asik, lebih menyenangkan, menegangkan, dan pastinya lebih seru lagi. Sekarang langsung aja kita coba mainin aplikasinya. Oke, di sini langsung aja kita coba mainin gamenya. Di sini saya sudah membuat kodenya di VS Code. Nah, kemudian bisa langsung kita run aja. Caranya kita panggil dulu Python-nya, kemudian kita ketik nama file yang sudah kita buat. Kemudian tinggal di enter. Nah, bisa dilihat di sini gamenya udah langsung muncul. Nah, ini bisa dilihat ya di layar ini. Ini adalah tampilan antarmuka atau UI dari gamenya. Saya membuatnya dengan tema latar belakangnya hitam supaya terlihat menegangkan. Aturan mainnya sangat sederhana tapi juga menantang. Di sini ada instruksi. Kita harus memotong atau mengklik hanya angka yang merupakan bilangan prima sebelum sumbu bom di bawah ini habis. Kalau kita klik angka yang salah atau waktunya habis, bom akan meledak. Di sini kita coba aja langsung mainin gamenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan levelnya dan juga ada bom waktu yang terus berjalan dan juga ada angka-angka yang harus kita pilih yang mana angka bilangan primanya. Di sini coba kita mainin aja. Nah, di sini kita harus pilih mana angka yang merupakan bilangan prima. Nah, apabila salah, tentunya gamenya langsung game over. Nah, kemudian kalau kita salah klik ataupun waktunya habis, itu akan langsung game over ya teman-teman. Nah, layarnya akan menjadi merah dan berkedip, dan juga status di atasnya ini bisa dilihat langsung game over. Nah, ini memberikan efek hukuman yang jelas kepada pemain jika mereka salah berhitung. Kemudian inti dari game ini adalah penguasaan materi bilangan prima. Seperti yang kita pelajari, bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembaginya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Dari permainan ini, pemain dipaksa untuk melakukan operasi pembagian di dalam kepala mereka dengan cepat. Ketika melihat angka 27, otak pemain harus langsung merespon apakah 27 bisa dibagi angka lain selain dengan 1 dan juga 27. Jawabannya bisa. 27 itu bisa dibagi dengan 3 dan juga bisa dibagi 9. Nah, maka dari itu 27 merupakan bukan bilangan prima. Kemudian, kemampuan berhitung di luar kepala inilah yang dilatih dalam game ini. Dikombinasikan dengan tekanan waktu agar pemain terbiasa berpikir cepat dan juga berpikir dengan tepat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknis, yaitu kita bedah kode program dari aplikasi game bom waktu bilangan prima. Nah, ini saya bangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan 4 library utama di bagian atas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini saya menggunakan Tkinter untuk antarmuka grafis dan juga message books untuk pop-up notifikasi dan juga
random untuk mengacak angka, dan juga math untuk perhitungan matematikanya. Nah, secara garis besar, logika aplikasi ini saya bagi menjadi 4 bagian utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Di sini bagian pertama yang paling inti adalah tentang logika matematikanya yang terletak di baris 6 dan juga sampai 11. Nah, fungsi ini bertugas mengecek apakah angka yang diklik pemain adalah bilangan prima atau bukan. Logikanya, di baris ke-8 ini, jika angka kurang dari 2, program langsung menyatakan false atau bukan prima. Kemudian di baris ke-9 dan 10, saya menggunakan looping for dengan pembagian sisa atau modulo. Program ini akan mencoba membagi angka tersebut mulai dari 2 hingga akar kuadrat dari angka itu sendiri. Nah, jika ada angka yang menghasilkan sisa bagi 0, artinya angka tersebut bisa dibagi oleh bilangan lain, sehingga fungsi mengembalikan nilai false di barisan ke-10 ini jika lolos dari semua pengujian, barulah dikembalikan nilai true dari baris ke-11. Kemudian yang kedua adalah sistem pengacakan angka. Nah, sistem pengacakan angka dan juga pembuatan soalnya yang ada di fungsi load level mulai baris ke-59. Bisa dilihat di sini ya, baris ke-59 self load level. Nah, agar permainannya ini tidak mudah ditebak dan bisa dimainkan berulang kali, soalnya selalu diacak setiap levelnya. Di baris ke-75 dan 76, di sini saya sudah menyiapkan 2 pool atau 2 kumpulan angka. Nah, satu ini kumpulan angka bilangan prima dan juga satunya kumpulan bilangan bukan prima. Kemudian di baris ke 80 sampai 82 ini, program akan mengambil 1 sampai 3 bilangan prima secara acak menggunakan random sample, lalu menggabungkannya dengan bilangan non prima sampai jumlah total angkanya itu menjadi 6 angka. Setelah itu urutannya diacak posisinya menggunakan random shuffle. Kemudian pada baris 84 sampai 88 ini, ke-6 angka tadi itu yang sudah diacak diubah menjadi tombol atau button antar muka grafis, lalu disusun rapi menjadi format grid atau matriks barisnya 2 dan juga kolomnya 3 menggunakan perintah grid row yang ini, teman-teman, menggunakan perintah yang ini. Kemudian bagian ketiga adalah fitur interaktifnya, yaitu animasi sumbu bom yang diatur dalam fungsi update timer pada baris ke-91 ini, stop update timer. Nah, yang menarik di sini saya tidak menggunakan gambar eksternal sama sekali agar program ini tetap ringan. Di baris ke-98 saya menggunakan teknik manipulasi yaitu string Python, di mana sumbu baris yang ini, sumbu sama dengan petik sama dengan yang ini, artinya tanda sama dengan ini akan dicetak sebanyak jumlah detik yang tersisa. Jika waktunya sisa 8 detik, maka sumbu sama dengan ini tadi panjangnya akan menjadi 8 karakter. Kemudian bagaimana agar waktunya bisa berjalan mundur otomatis? Di baris ke-105 ini saya memanggil metode tkinter, yaitu self root after yang 1000 self update timer ini. Perintah ini menyuruh komputer untuk mengulang eksekusi fungsi ini setiap 1000 milidetik atau sama dengan 1 detik sekali. Inilah yang menciptakan efek visual sumbu bom yang tersusun menyusut. Kemudian bagian terakhirnya yaitu adalah validasi jawaban dan efek ledakan. Saat pemain mengklik angka, program menjalankan fungsi check number di baris ke 109. Check number ini ya, teman-teman.
di mana angka yang diklik akan langsung diuji oleh fungsi isPrime. Kemudian yang sudah kita bahas di awal tadi, isPrime yang kita bahas di awal tadi. Kemudian apabila benar, tombol berubah menjadi hijau. Nah, kemudian jika pemain salah klik angka atau waktu habis, program akan memanggil fungsi game over di baris ke-128. Game over. Nah, di sini latar belakang jendela aplikasinya langsung berubah menjadi merah terang. Teks timernya berubah menjadi tulisan ledakan Dwarf. Dan semua tombol dimatikan agar tidak bisa diklik lagi. Nah, satu detail penting ada di baris 140, yaitu self root update. Fungsi ini saya tambahkan untuk memaksa komputer menampilkan warna merah ledakannya secara instan sebelum pesan pop-up meledak muncul, sehingga efek punishment atau efek hukumannya dari game ini terasa jauh lebih dramatis dan juga responsif. Nah, itulah ya teman-teman struktur logika pemrograman di balik aplikasi game edukasi matematika ini. Gabungan antara logika modular matematika, sistem randomisasi, dan juga manipulasi antarmuka real time. Wah, sekarang kesimpulannya, melalui proyek UAS ini saya belajar bahwa konsep matematika dasar sekalipun bisa disajikan dalam bentuk yang jauh lebih modern dan seru jika digabungkan dengan logika pemrograman. Aplikasi bom waktu bilangan prima ini harapannya bisa menjadi contoh media pembelajaran interaktif yang tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.